Wanita ini kaget ketika melihat sahabatnya tiba-tiba tertabrak sebuah mobil. Sarah serta sebuah teman-teman kampusnya yang ada di sana semua berlari melihat Aditya yang sudah tak bernyawa. Semua yang melihat itu jadi sedih dan menangis. Tak lama dari sana polisi pun datang untuk melakukan olah TKP. Lalu polisi juga mengangkat mobil yang menabrak Aditya yang jatuh ke sungai itu. Namun ketika mobil berhasil diangkat dan pengemudi di dalamnya berhasil dikeluarkan, semua orang kaget. Ternyata dia adalah Vicky, yang tak lain sahabat Aditya dan Sarah. Setelah kepergian kedua sahabatnya, Sarah murung dan larut dalam kesedihannya. Rans pun datang menghibur Sarah dan mencoba mengisi hari-hari Sarah menggantikan sahabat-sahabatnya yang telah pergi. Nah, karena Ran ini jatuh cinta kepada Sarah dan Sarah pun mencintai Ran, maka Ran pun diperkenalkan dengan ayahnya Sarah. Di dalam mobil ini, saat mereka tengah melihat-lihat pemandangan sawah yang luas, ayah Sarah mengatakan semua tanah itu milik mereka dan dia membangga-banggakan kekayaannya itu kepada Ran. Namun di tengah perbincangan mereka, Ran tiba-tiba mengutarakan niatnya untuk menikahi Sarah. Mendengar itu, ayah Sarah langsung menghentikan laju mobilnya. Kemudian ayah Sarah tanpa berkata-kata keluar dari mobil itu. Sarah kesal karena Ran merusak suasana. Lalu mereka pun keluar ketika ayah Sarah meminta mereka keluar. Dengan perasaan gugup melihat wajahnya ayah Sarah, tiba-tiba suasana menjadi berubah karena ternyata ayah Sarah menyetujuinya. Oleh karena itulah akhirnya Sarah dan Ran menikah. Mereka sangat bahagia lalu pergi ke London untuk berbulan madu. Namun saat pagi hari ketika di London, Sarah terbangun melihat Ran tidak ada di sana. Dia mencari-cari Ran di setiap sudut ruangan, namun Ran tetap tidak ditemukan. Suami ini tega melempar istrinya ke jurang dengan perasaan tidak menyangka dan tidak menduga jika sang suami yang dicintai bisa berbuat seperti itu. Wanita ini terus menatap suaminya hingga dia benar-benar terjatuh ke jurang yang dalam itu. Setelah kejadian itu, ayah Sarah datang bersama polisi. Ran si suami yang tega ini pun diinterogasi. Namun, Ran yang bermuka dua bersaksi bahwa Sarah telah terjatuh karena terpeleset dari bukit itu ketika Sarah menggantungkan kunci tanda cinta mereka di bukit itu. Ujar Ran sambil menangis terseduh-seduh. Mendengar kesaksian Ran, polisi mencoba menyelidiki tempat itu dan mengerahkan semua pasukan untuk mencari Sarah. Setelah 1 bulan penuh di sebuah camp militer India, seorang wanita tiba-tiba terbangun dari pingsannya. Ya, ternyata dia adalah Sarah. Perawat yang melihat itu pun segera memanggil dokter, lalu dokter pun segera melihat keadaan Sarah. Dokter meminta Sarah rileks dan jangan bangun, sebab saat ini dia masih belum sadar sepenuhnya. Dokter pun mengatakan jika banyak luka di tubuhnya, namun kini sudah sedikit membaik. Sarah yang baru sadar pun mencoba bangkit dari tempat tidurnya itu. Dengan perlahan dia pun berjalan dan mendekati kaca yang tak jauh dari sana. Ketika melihat wajahnya dalam pantulan kaca itu, Sarah seketika teringat kejadian yang membawanya ke tempat itu. Dengan berlinangan air mata, Sarah mencoba tetap tenang. Lalu pandangan Sarah pun tertuju pada dinding di sebelahnya. Di sana Sarah melihat foto-fotonya bersama sahabat-sahabatnya. Lalu tak lama perawat pun datang dan mengantarkan Sarah keluar untuk menunjukkan orang yang telah menyelamatkannya. Ketika di luar, Sarah kaget. Dia melihat Aditya di sana. Namun semua pikiran Sarah terbantahkan ketika laki-laki itu mengatakan dia adalah Raj, kakaknya Aditya. Selepas itu, Raj pun mengajak Sarah ke suatu tempat. Di perjalanan, Raj bercerita jika dia sangat sedih ketika mendengar adiknya meninggal akibat tertabrak mobil yang dikendarai Vicky. Raj pun kemudian menunjukkan sebuah video yang direkam oleh sahabat Aditya ketika detik-detik kecelakaan itu terjadi. Di sana Sarah mengamati video itu dengan teliti dan berhati-hati. Ketika gambar diperbesar, tampaklah di dalam mobil itu ada Ran. Sarah menangis tak percaya. Raj pun menjelaskan jika kecelakaan itu sengaja dibuat Ran untuk menyingkirkan orang-orang yang mencintai Sarah demi sebuah tujuannya. Lebih lanjut, Ran pun menceritakan ketika dia mengetahui bahwa semua itu dilakukan oleh Ran, dia berniat untuk menghabisi Ran. Dan ketika mengetahui Ran dan Sarah berada di London, Ran pun pergi ke sana. Tapi ketika sampai di tempat penginapan mereka, Ran melihat Ran melempar Sarah dari atas bukit itu. Ran lari menyelamatkan Sarah dan membawanya ke base camp itu. Suami tidak bertanggung jawab ini kini mendapatkan pacar baru. Si gadis itu tampak bahagia karena pacarnya ganteng sekali. Padahal dia tidak tahu jika laki-laki itu seorang pecundang. Namun ketika Ran ini menatap pacar barunya itu, dia seolah-olah melihat Sarah ada di sana. Perasaannya betul-betul merindukan Sarah. Namun dia cepat-cepat menghapus bayangan Sarah dari ingatannya. Di bibir bukit ini mereka pun berhenti. Mita yang sangat mencintai Ran pun meminta Ran segera melamarnya. Ya, tentu saja Ran setuju dan berjanji akan segera menemui ayah Mita untuk menikahinya. Besoknya Mita betul-betul
berhasil mengajak Ran bertemu ayahnya. Di atas kapal pesiar itu, ayah Mita yang kaya raya memamerkan harta kekayaannya kepada Ran. Besoknya, Ran dan ayah Mita kembali bertemu di kantor ini. Di sana, ayah Mita berharap agar Ran menikahi anaknya. Ran mengatakan tentu saja mereka akan menikah, tapi dengan syarat dia harus memberikan 90% dari kekayaannya, dan sisanya 10% itu untuk Mita. Mendengar itu, laki-laki ini sangat marah. Dia merasa direndahkan dan diperas oleh Ran. Namun laki-laki ini tak mampu berbuat apa-apa ketika Ran mendorong laki-laki itu bersama kursinya hingga keluar jendela. Laki-laki ini teriak. Ran pun mencoba menolongnya dengan menarik dasi laki-laki itu. Dengan sedikit ancaman, Ran menyodorkan kertas itu dan memaksa laki-laki itu menandatangani kertas itu. Dengan cepat, laki-laki ini pun segera mengeluarkan pen dan menandatangani berkas itu. Lalu, Ran menariknya kembali ke atas. Sayangnya, Ran yang tak berhati kembali mendorong laki-laki tua itu hingga terjatuh dan meninggal. Setelah itu, Ran kemudian segera turun. Lalu dia pun menelpon Mita dan memberitahukan jika ayahnya meninggal akibat terjatuh. Setelah kasus itu, Ran pun dipanggil polisi untuk membuat pernyataan. Nah, lagi-lagi Ran pun kembali berbohong. Di sana, Ran bersaksi jika ayahnya Mita ini terjatuh karena dalam keadaan banyak minum. Setelah berhasil menjatuhkan ayah pacarnya dari gedung itu, Ran datang melapor kepada ayah Sarah. Nah, disinilah diketahui ternyata laki-laki ini bukanlah ayah Sarah tapi ayahnya Ran. Hanya saja laki-laki itu berjasa dalam menjaga dan membesarkan Sarah sejak kepergian ayah dan kakeknya Sarah. Laki-laki ini menceritakan kepada Ran jika dia sengaja merahasiakan statusnya kepada Sarah sebab dia ingin menguasai harta warisan yang ditinggalkan kakek Sarah. Awalnya dia tidak ingin menghabisi Sarah, tapi ketika mengetahui bahwa 50% harta warisan itu diberikan kepada panti asuhan, dia jadi marah. Oleh sebab itulah, dia menginginkan Sarah pergi dari kehidupan ini. Dan karena ayah Mita mengetahui rahasianya, dia pun tidak ingin laki-laki itu hidup. Dan setelah melihat semua misi itu berhasil, laki-laki ini menguji kepandaian Ran. Dia lalu memeluk Ran dan mengizinkan Ran untuk memanggilnya ayah. Setelah sekian lama, Ran tak pernah dianggap sebagai anaknya. Selepas itu, laki-laki ini pun memperlihatkan uang yang begitu banyak dalam lemari penyimpanannya. Dia tertawa dan bahagia karena kini dia telah menang. Dan besoknya, saat di pertandingan balap mobil ini, Sarah yang ingin balas dendam mengikuti pertandingan itu. Hal itu tentu tidak diketahui oleh Ran. Nah, ketika pertandingan itu telah berlangsung dan Sarah memenangkannya, Sarah kembali ke belakang dengan mobilnya dan menunjukkan wajah aslinya. Sarah pun mengatakan ini adalah real bukan ilusi. Tak lama Ras pun muncul membuat Ran ini pucat pasi seolah ketakutan sebab orang-orang yang dia habisi kini ada di hadapannya. Dan ketika merayakan acara kemenangan itu, pacar Ran memuji Sarah. Dia menanyakan rahasia kemenangannya. Sarah menjawab seseorang pemenang pernah mengajarinya bahwa untuk menang jangan menginjak rem karena dia tidak takut mati. Mendengar itu, Ran tertunduk ketakutan. Lalu tak lama Sarah pun berlalu dari sana. Nah, di pertengahan acara, Mita kemudian memanggil Ran. Dia mengatakan jika Sarah menitipkan foto-foto kenangan mereka di kampus yang ia simpan di laci atas. Dengan segera, Ran menuju ke kamar atas untuk melihatnya. Ketika melihat foto-foto itu, Ran langsung menyobek-nyobek foto itu, lalu dia pun juga merusak tape itu. Nah, di saat seperti itu, Ran tidak menyadari jika Mita ada di sana. Mita pun bertepuk tangan melihat wajah asli Ran, dan dengan penuh amarah, Mita kemudian meluapkan emosinya setelah ditipu oleh Ran. Sedangkan Ran hanya bisa terdiam tak mampu berkata apa-apa. Laki-laki gila harta ini ketakutan sambil memeluk uangnya. Sarah yang telah mengetahui semua kebusukan si ayah asuh ini pun geram, lalu dia menembak saklar listrik itu membuat percikan api yang membakar tumpukan uang yang begitu banyak. Seolah tak rela kehilangan uangnya, laki-laki itu tak ingin kemana-mana. Dia tetap di situ sambil memeluk uangnya meski api sudah membesar. Nah, tak begitu lama dari sana, Ran pulang melihat kebakaran itu. Dia teriak melihat ayahnya terjebak di sana. Ran pun bergegas menyelamatkan ayahnya yang sudah sekarat keluar dari sana. Setelah berhasil keluar, Ran mencoba menyadarkan ayahnya yang sudah pingsan itu. Tapi sayangnya, nyawa ayahnya sudah melayang. Ran sangat terpukul dan teriak memecah kesunyian malam. Ketika pagi tiba, Sarah dan Ras datang menghajar Ran yang terdampar. Ran kaget melihat kedatangan keduanya. Sarah yang benci kepada Ran meluapkan amarahnya. Dia tidak menyangka jika orang yang dia cintai ternyata mampu melakukan hal seburuk itu. Bahkan dia sudah memberikan seluruh hidupnya untuk laki-laki yang dia cintai ini. Meski Sarah begitu benci kepada Ran, dia mengurungkan niatnya untuk menghabisi Ran. Tapi ketika Sarah hendak pergi dan Ran ingin mencoba melukai Sarah, Ras segera melempar senjatanya tepat di dadanya Ran, hingga senjata itu
menusuk si Ran. Di akhir kisah, Ran meminta maaf. Dia mengatakan jika sebenarnya dia sangat mencintai Sarah. Hanya saja, dia membutuhkan pengakuan sebagai anak yang berguna di hadapan si ayah, sehingga dia rela melakukan apapun untuk ayahnya itu. Di akhir kisah, Ran pun menjatuhkan dirinya ke jurang, dan film pun selesai.